SIDA. SiO2, silikat oksida. Nah, bagaimana kandungan silikanya gitu? Kalau magmanya basal, dia cenderung punya kandungan silika yang rendah, ya kurang dari 50% gitu. Nah, kalau magmanya intermediate, kandungan silikanya gimana? Kira-kira 60%. Nah, sedangkan kalau misalnya asam, dia punya kandungan silika sebenarnya lebih dari 66%. Oke, lanjut ya. Nah, kalau magmanya basah, maka dia punya viskositas yang rendah. Nah, viskositas ini apa sih ya? Viskositas ini adalah kalau gampangnya sih namanya kekentalan ya. Nah, jadi kalau misalnya magmanya basah, dia punya kekentalan yang rendah. Berarti dia cair ya, dia mudah mengalir. Sedangkan kalau dia menengah atau intermediate juga kekentalannya rendah. Sedangkan kalau makin asam magmanya, maka si magmanya ini akan semakin kental gitu, sehingga lebih sulit untuk bergerak gitu ya. Selanjutnya ada kandungan gas ya. Kandungan gas ini sebenarnya lebih banyak mempengaruhi untuk ke jenis letusan. Nah, gas kalau magma yang basah biasanya kandungan gasnya itu paling rendah ya, sekitar 1-2%. Kalau magmanya intermediate biasanya kandungan gasnya 3-4%. Terus kalau asam 4-6%. Nah, lalu di sini kecenderungan untuk membentuk piroklastik ya. Nah, piroklastik itu termasuk batuan-batuan yang dilontarkan pada saat gunung api itu meletus. Nah, kalau misalnya magmanya basah, biasanya kecenderungan untuk membentuk piroklastiknya itu rendah. Kalau misalnya menengah, juga ikut menengah gitu. Nah, sedangkan yang paling besar kecenderungannya untuk membentuk piroklastik itu adalah magma yang asam gitu ya. Nah, terus di sini volcanic landform atau bentuk gunung apinya ya. Nah, kalau basalt biasanya gunung apinya itu yang terbentuknya gunung api perisai gitu ya. Yang basalt terus cinder cones. Sedangkan kalau misalnya andesit biasanya gunung apinya komposit ya, seperti yang ada di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu magmanya intermediate. Nah, sedangkan kalau riolit yang asam itu maka bentuknya itu pyroclastic flow sama volcanic dome. Nah, lalu di sini dijelasin nih lebih lanjut mengenai viskositas magma. Viskositas itu berhubungan dengan kekentalan atau fluiditas suatu cairan atau liquid ya. Di sini ada viskositas tinggi, viskositas rendah. Viskositas tinggi itu ketika magmanya kental ya. Nah, jadi dia susah untuk bergerak. Lalu letusannya biasanya eksplosif atau meledak. Lalu magmanya biasanya asam. Yang tadi contohnya itu dia riolit. Nah, lalu dia relatif dingin suhunya. Ya, kalau relatif dingin atau panas ini coba kita analogikan dengan besi ya yang dipanaskan ya. Semakin panas suhunya, maka nanti besi ini juga akan bisa semakin cair ya. Nah, sedangkan kalau misalnya suhunya dingin atau besi yang dipanaskan tadi sudah hampir dingin, maka nanti dia akan mengental lagi, bahkan memadat gitu. Nah, begitu juga yang viskositas rendah itu biasanya cair ya, sifat magmanya meleleh, magmanya basah. Keluar dari dalam perut bumi, tapi belum sampai permukaan. Ekstrusi itu ketika magma sudah mencoba keluar ya dan udah mencapai permukaan ya. Jadi nama lainnya adalah erupsi. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis erupsi ya. Nah, jenis-jenis intrusi magma. Magma ini ada yang intrusi ini ada yang konkordan dan ada yang diskordan. Nah, ini ngelihatnya dari mana sih gitu ya? Konkordan itu di sini kan ada perlapisan ya. Nah, ini biasanya untuk gunung api stratokomposit aja nih yang punya perlapisan misalnya. Nah, ada perlapisan-perlapisan. Ketika intrusinya ini sejajar dengan perlapisan, maka kita sebut dia konkordan. Nah, jadi konkordan itu artinya sejajar dengan perlapisan. Nah, sedangkan diskordan itu artinya memotong ya atau tegak lurus. Lalu di sini ada nih lakolit, sil sama pakolit ya. Nah, lakolit yang ini
Terus lopolit itu sama dengan lakolit, tapi kalau lakolit ini kan cembungnya ke atas ya. Nah, sedangkan si lopolit ini cembungnya ini ke bawah. Nah, lalu ada sil yang ini, ya. Lalu ada pakolit. Nah, nanti ada ininya. Di sini nggak ada gambarnya soalnya. Diskordan. Kalau diskordan dia yang memotong. Apa aja sih yang memotong? Nih, yang memotong. Daik ini ya. Nih. Terus batolit ini juga memotong perlapisan. Lalu ada stok nih, yang ini stok. Oke. Nah ini ya, sil adalah tubuh batuan beku berupa lembaran sejajar dengan perlapisan. Lakolit adalah tubuh batuan beku yang berbentuk kubah atau dom. Lopolit bentuk tubuh batuan beku yang cembung ke bawah. Nah, pakolit itu yang menempati sinkline atau antikline. Jadi kalau dari gambar agak susah sih ya. Nah, lalu yang diskordan, yang pertama, daik ya, yang tadi itu tubuhan batuan yang memotong perlapisan di sekitarnya dan memiliki bentuk tabular atau memanjang. Kalau batolit, itu tubuh batuan yang memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu lebih dari 100 km persegi dan membeku pada kedalaman yang besar di dapur magma. Sedangkan stok yaitu tubuh batuan yang mirip dengan batolit tapi ukurannya lebih kecil ya. Nah, lalu di sini ada ekstrusi magma ya, atau keluarnya magma. Jadi kalau kita memang lebih sering menyebutnya itu erupsi ya. Nah, tapi nama lainnya adalah ekstrusi magma. Sebentar ya. Mohon izin sebentar. Lanjut lagi, ekstrusi magma atau erupsi. Nah, di sini ada berdasarkan kekuatan letusan, yaitu ada yang efusif ya, atau meleleh, magmanya basalt menghasilkan guguran atau aliran lava. Sedangkan kalau misalnya dia eksplosif, itu dia meledak, magmanya granitis dan menghasilkan piroklastik. Jadi kalau gunung api yang efusif ini adalah contohnya gunung api di Hawaii ya. Sedangkan kalau eksplosif meledak ya, ini adalah contohnya gunung api yang dominan sih di Indonesia juga rata-rata eksplosif di Indonesia. Oke, lanjut. Di sini ya. Coba kembali ke slide dulu. Ini magma granitis itu apa ya? Oh, magma granitis. Magma granitis itu dia yang mengandung banyak granit ya. Granit itu biasa batuan ya, jenis batuan yang asam itu granit. Jadi kalau magma granitis berarti dia banyak mengandung granit di dalamnya. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Nah, di sini ada ekstrusi magma atau erupsi. Berdasarkan tempat keluarnya magma, ya dibagi menjadi linear, sentral, areal gitu ya. Nah, apa sih bedanya gitu? Erupsi linear ini adalah erupsi yang terjadi pada retakan nih. Jadi dia bukan dari kawah keluar magmanya. Nah, tapi dari retakan-retakan. Nah, sedangkan kalau erupsi sentral ini adalah erupsi yang terjadi melalui kawah utama. Jadi ya kayak erupsi yang biasa gitu ya dari kawah utama. Lalu si erupsi areal gimana? Erupsi areal adalah erupsi atau ledakan atau meletusnya gunung api pada kawah atau pada gunung api dan dia menyebar karena dia dekat dengan permukaan gitu. Contohnya ini letusan Gunung Krakatau sama Gunung Taal di Filipina kemarin. Nah, lanjut. Ini ada jenis lava basah ya atau efusif. Yang pertama itu lava pahuhu ya, pahuhu. Lava pahuhu ini kalau dilihat dari gambarnya nih permukaannya ini halus ya dan juga dia ada berundulasi atau berkerut-kerut gitu. Lebih cair dan panas ya. Lebih cair dan panas. Lalu di sini ada lava AA. Oh, jadi kalau si pahuhu ini terbentuknya karena bagian luar ini kan magmanya sama-sama mengalir gitu ya. Nah, bagian luarnya ini lebih dulu membeku. Jadi dia udah kayak kering duluan gitu ya. Nah, sedangkan bagian bawahnya ini masih cair, masih panas. Sehingga bagian bawahnya ini masih mengalir, sedangkan bagian atasnya itu dipaksa untuk ikut bergerak. Sehingga bagian atas yang udah mulai membeku ini jadi berkerut-kerut. Nah, sedangkan kalau ini lava AA yang kita lihat ini ya, lava AA ini disebut lava AA karena permukaannya kasar, tajam gitu ya, lebih kental dan dingin. Nah, terus kalau lava bantal gimana?
Lava bantal terbentuk karena pembekuan magma di bawah air ya. Jadi kalau misalnya ini kita ambil analoginya itu kayak cendol ya. Kalau mungkin pernah lihat gitu ya orang buat cendol. Cendol itu kayak cendol itu pas lagi panas disaring di atas gitu kan. Lalu di bawahnya ditampung pada air yang dingin ya. Jadi tekanan osmosis itu bermain di situ sehingga dia langsung membeku ya kan. Nah, terus lava bongkah atau Loki ya, kita lihat dari gambarnya, dia itu terdiri dari bongkahan-bongkahan dan biasanya karena ukurannya besar, dia tidak tertransportasi jauh dari lubang kepundan. Lanjut. Hasil erupsi sentral. Jadi hasil atau bentuk erupsi ini akan mempengaruhi bentuk gunung apinya gitu ya. Yang pertama ini gunung api perisai gitu ya, gunung api maar, gunung api strato. Gunung api perisai ini terbentuknya karena magma yang keluar itu sifatnya efusif atau cair ya. Jadi dia menyebar gitu, menyebar terus-menerus sehingga bentuknya itu semakin luas seperti perisai. Nah, kalau gunung api maar gimana? Gunung api maar ini terbentuknya karena letusan yang sangat-sangat eksplosif. Sehingga kita lihat kawahnya ini menjadi seperti ini nih. Kawahnya besar gitu. Nah, kalau misalnya gunung api strato ini terbentuknya karena ini adanya perlapisan ya. Jadi kan ini tadi intermediate, sehingga lapisannya ini magma sama piroklastik gitu ya, gantian gitu. Jadi nanti yang menyusun pertama magma dulu gitu, makanya ada perlapisannya ya, baru nanti piroklastik. Terus makanya strato ini juga artinya dari kata strata ya, strata itu artinya lapisan. Mohon maaf ya jika kurang kondusif gitu ya. Oke, semoga suaranya masih terdengar jelas ya. Nah, sebentar. Lanjut ini ya, lahar ya. Saking terkenalnya Indonesia ini, jadi lahar ini diadopsi ke bahasa Inggris ya. Jadi orang luar negeri itu tahu lahar itu dari bahasa Indonesia dan lahar ya tetap aja lahar atau lahars gitu. Saking terkenalnya gunung api Indonesia. Jadi lahar ini artinya aliran piroklastik atau piroklastic flow berupa campuran air baik panas atau dingin dengan fragmen batuan yang menuruni lereng gunung yang umumnya mengalir di aliran sungai. Ya, lahar panas ini kayak gini nih. Yang ini. Kelihatan nggak? Dia masih ada uap-uapnya gitu ya. Nah, sedangkan lahar dingin itu kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada tipe letusan berdasarkan viskositas, tekanan, kedalaman dapur magma gitu ya. Nah, yang perlu diperhatiin dari gambar ini pertama ini lavanya ya, lavanya cair, encer atau kental gitu. Nah, lalu tekanan gasnya. Lalu kedalaman magma atau kedalaman dapur magma. Nah, itu ya. Jadi ini kita ambil tipe hawa ya yang dia efusif ya atau dia hanya meleleh, dia tidak meletus dengan kuat. Tipe lavanya gimana? Tipe lavanya cair dan encer ya. Tipikal magma basal. Lalu tekanan gasnya rendah ya karena dia juga basah, tapi dia punya kedalaman magma yang sangat dalam. Karena si tipe Hawaii ini bukan terbentuk karena pertemuan lempeng ya, dia tuh terbentuknya karena adanya hotspot. Nah, nanti kita belajar itu. Lalu di sini ada tipe stromboli ya kan, lavanya cair encer juga, tapi tekanan gasnya dangkal sedang. Nah, paling ini nanti bisa baca-baca sendiri, nanti PPT-nya boleh saya bagikan. Nah, kita masuk ini nih, tipe Merapi. Gunung Merapi ini punya tipe sendiri ya, tipe Merapi. Apa sih yang membuat dia terkenal banget ya? Jawabannya adalah ini, si wedus gembelnya. Nah, itu yang membedakan dia sama tipe-tipe yang lain gitu. Dia ini wedus gembelnya yang terkenal banget kayak parah gitu. Kalau kalian lihat berita-berita yang lama tentang Gunung Merapi juga yang disorot itu pasti itu. Ya. Lalu paling yang ini nih yang lagi ini ya. Tipe Peret ya. Tipe Peret itu termasuk Vesuvius dan Krakatau. Kok bisa sih dia seperti ini ya? Yang pertama magmanya itu atau lavanya itu cair sampai kental. Nah, tapi dia punya tekanan gas yang sangat tinggi. Ya, tekanan gas ini kenapa sih Kak bisa mempengaruhi banget? Ya ibaratnya bahan bakar ya. Kamu itu punya tenaga yang rendah, maka kamu nggak bisa meletus kuat.
Tapi kalau kamu punya tekanan atau tenaga yang besar, maka makin besar kamu bisa meledak gitu. Nah, makanya tipe peret ini bisa meletus dengan tinggi gitu ya, menghasilkan towering seperti ini. Sebentar ya. Lanjut. Nah, ini nanti sisanya bisa dibaca-baca sendiri aja, nanti PowerPoint-nya saya kirimkan ke grup kemarin. Nah, ini juga sama sebenarnya. Nanti bagi yang interesting atau menarik gitu ya, jadi kalian cari-cari aja. Ya, silakan. Yang raise hand. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan aja langsung di-unmute aja kalau ada yang mau nanya. Ya, adik-adik silakan kalau ada yang ditanyakan langsung aja buka mic-nya, Bu ya. Oke, silakan. Iya, tadi ada yang raise hand soalnya. Silakan yang raise hand. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, punten, Bu mau bertanya tadi di tabel tentang klasifikasi lava ya? Yang ini atau yang lava ya, Bu? Yang lava ya? Yang sebelumnya. Oh, sebentar ya, Bu. Iya, Ini ya. Nah, ya itu. Kan di kolom yang terakhir di volcanic landform, di sana ada cinder cone, composite cone, sama volcanic dome. Iya, Bu. Nah, punten apakah bisa lebih dijelaskan dari masing-masing tadi itu bentuknya bagaimana atau proses terbentuknya penampang yang tadi saya tanyakan, serta satu lagi sama sumbat lava. Oh iya, Bu, baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, mungkin paling yang bisa dijelaskan ini ya, Bu ya. Kalau bentuknya cinder cones ya, Bu ya. Cinder cones itu bentuknya ini, Bu, yang seperti ini. Ini. Yang maar ini kita nama lainnya cinder cones. Jadi bentuknya seperti ini ya, Bu, mangkok kebalik, tapi dia punya kawah yang besar di tengahnya gitu. Kalau proses terbentuknya biasanya dia sama aja kayak gunung api yang lain ya, Bu ya, membentuk kubah karena adanya intrusi magma dari dalam. Nah, tapi yang jadi ciri khas atau pembedanya adalah karena dia punya kawah yang seperti ini yang besar. Ini dihasilkan prosesnya itu adalah karena tekanan atau letusan yang kuat gitu, Bu. Nah, lalu yang lain ini cinder cones, composite. Kalau composite cones itu nama lain dari ini ya, Bu, stratovolcano. Strato atau gunung api strato. Ini sebenarnya nama lainnya saja. Kalau pyroclastic flows ini biasanya contohnya itu yang di Islandia. Ada nggak ya gambarnya? Yang di Islandia. Nah, ini, Bu. Ini adalah contoh yang punya pyroclastic flow. Pyroclastic flow gitu ya. Nah, jadi kayak gini, karena dia ini hanya daerah yang retak ya, Bu, karena lempengnya menjauh, maka nanti magmanya keluar gitu dan menghasilkan yang ini gitu. Nah, lalu kalau untuk mohon maaf, Bu, saya salah tadi itu basalt plateau. Nah, kalau pyroclastic flow sama volcanic domes biasanya sih bentuknya seperti biasa, Bu, kayak strato ya. Nah, tapi magma yang keluar itu lebih kental gitu, Bu, dan letusannya jadi lebih kuat. Nah, sebenarnya kalau ini yang ini itu jarang banget dibicarakan kayak perbedaannya gitu, Bu. Makanya kita biasanya lebih concern sama yang tiga ini gitu. Di kamar, Mi. Kira-kira ada lagi, Bu? Karena kalau yang itu agak sulit didefinisikan gitu perbedaannya. Ya cukup, Neng, berarti dibedakannya dari tipe letusan sama dari hasil letusan itu ya, nanti akhirnya bentuknya seperti apa dan dari aliran lavanya seperti itu. Iya, Bu, paling sama jenis magmanya aja sih, Bu. Ya, sama jenis magmanya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada material yang dikeluarkan dari gunung api, ya kan? Ini yang padat atau eflata, ya kan?
yang padat ini apa aja? Bom, ya, bom yang ukurannya besar ya kayak blok, terus lapilli sama ash atau debu vulkanik. Nah, lalu yang cair ada lava, lahar, magdani, sama geyser. Nah, kalau yang gas ada solvatar itu yang sulfur ya yang dikeluarkan, terus mofet, fumarol ini uap air sama karbon dioksida yang dikeluarkan. Nah, aktivitas gunung api. Gunung api, kalau ini udah tahu lah ya, kalau gunung api itu ada yang aktif, ada yang dormant atau tidur, gunung api mati, sama yang destruktif. Gunung api aktif itu, gunung api itu dikatakan aktif karena dia terus-terusan punya atau ada kegiatan erupsinya gitu. Sehingga ada kalau ahli vulkanologi atau kayak BMKG itu terus-terus memeriksa dan aktivitas dari si gunung apinya ini ada. Nah, dan dia berpotensi untuk meletus. Nah, kalau gunung api dormant atau tidur, nah sebenarnya dia ini masih ada aktivitas magma di dalam, tapi dia tidak ada periode udah lama gitu nggak meletus. Nah, sehingga dia ini sebenarnya mungkin nggak meletus sekarang, tapi masih ada potensi untuk nanti meletus lagi. Kalau gunung api mati gimana? Gunung api mati itu sudah tidak aktif, tidak meletus dalam beberapa ribu tahun, dan juga dianggap tidak bisa meletus lagi gitu. Jadi badannya aja kebentuknya gunung api gitu. Tapi untuk meletus dia enggak. Gitu. Nah, kalau gunung api destruktif ini merupakan proses lanjutan dari si gunung api mati. Ketika gunung apinya mati, tidak ada lagi pertambahan tinggi atau keluarnya magma, maka dia kan lebih tinggi, maka dia akan mengalami erosi sehingga bentuknya itu biasanya tidak lagi, kalau strato enggak lagi strato, biasanya dia sudah terkikis menjadi lebih landai. Ya. Terus di sini ada vulkanisme di Indonesia, ya. Yang ini, yang biru adalah bagian sirkum Mediterranean yang non vulkanik, ya. Jadi ini dia itu tempat pertemuan lempengnya ya. Jadi dia non vulkanik, bukan tempat gunung apinya. Sedangkan yang warna merah ini baru Mediterranean yang vulkanik ya. Makanya di sini ada pegunungan Bukit Barisan ya, yang di Sumatera, lalu di sini yang di Jawa ya, yang di selatan Jawa. Nah, lalu kalau masuk ke sini kan udah masuk Samudra Pasifik, maka udah masuk ke Sirkum Pasifik, dan di sini itu vulkanik, ada jajaran gunung api. Walaupun nggak semua di sini ya, tapi kita hubungkan dengan garis-garis ini. Nah, di sini kelihatan ya gambar yang di sini itu bergerak. Gambarnya bergerak. Nah, jadi kita udah masuk ke seisme. Padahal kalau di tektonisme ya kita tahu ada gempa tektonik gitu kan. Terus di vulkanisme juga ada gempa vulkanik. Terus ngapain lagi kita belajar gempa gitu kan? Nah, jawabannya adalah karena gempa ini tidak hanya tektonik dan vulkanik. Masih ada gempa-gempa lain ya, seperti contohnya gempa yang terbentuk karena runtuhan ya. Nah, jadi di sini definisi menurut USGS, United States Geological Survey, ya kan? Gempa itu adalah term yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya pergerakan yang tiba-tiba atau sudden slip, ya kan, atau adanya patahan tiba-tiba. Nah, sehingga patahan tiba-tiba ini menghasilkan ground shaking atau gerakan dari permukaan, ya, atau tanah kan energi seismik atau gelombang seismik. Nah, penyebabnya apa aja? Bisa karena patahan tadi, slip, ya kan, bisa karena gunung api atau aktivitas magmatik, atau juga perubahan-perubahan lain seperti termasuk aktivitas manusia yang misalnya mau menggali atau membuat lubang di bawah tanah, kita bom dulu atau kita lakukan yang lain sehingga membuat ada getaran dan gempa. Nah, istilah-istilah hiposentrum, epicentrum, isoseista, pleistoseista, soalnya di buku sekolah juga ada ya, karena ini kita mau kebut dulu nih ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, terus di sini ada elastic rebound hypothesis ya. Jadi pernah main ini ya, main lidi gitu ya waktu kecil gitu. Nah, lidi dari sapu lidi itu pernah kita mau patahin gitu kan. Nah, jadi ini adalah analogi yang diambil. Jadi anggaplah lempeng atau litosfer atau kerak bumi ini sebagai lidi tadi. Ketika nggak ada gerakan apa-apa ya makanya lidinya nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, tapi mulai kita tarik, kita lengkungkan ya. Maka ketika elastisitas si lapisan atau elastisitas si kerak ini masih ada, ya nggak apa-apa, dia masih melengkung gitu. Nah, nanti yang parah atau pada saat terjadi gempa itu ketika kita lengkungkan dan dia sudah tidak bisa menahan lagi gitu. Elastisitasnya sudah maksimal sehingga dia akan patah. Nah, pada saat patah itu akan mengeluarkan getaran ya. Nah, getaran.
ini juga yang dimaksud pada gambar yang pertama ini. Nah, memang lempengnya bergerak terus, tapi kan nggak langsung patah gitu ya. Gerak, gerak, gerak terus selama dia masih bisa tahan, dia masih elastisitasnya belum mencapai maksimum, maka dia bisa gerak terus. Ya. Nah, terus di sini lanjut si gelombang gempa ya, atau seismic waves ya. Nah, gelombang gempa atau seismic waves adalah gelombang-gelombang yang menjalar di bumi. Biasanya dihasilkan oleh gempa tektonik. Nah, mungkin kalau di SMA gitu ya, di pelajaran SMA kita tahunya gelombang badan aja ya, kan kita bagi dua ya, menjadi gelombang sekunder sama gelombang primer gitu. Nah, tapi di sini kita ada belajar yang lain ya, yaitu ada gelombang R sama gelombang L. Ini sekunder, ini primer, ini Rayleigh, ini gelombang Wolff gitu ya. Nah, gelombang badan atau body wave ini dia menjalar atau merambat di seluruh interior bumi, dari kerak, mantel, inti, semua dia lewatin. Nah, sedangkan kalau gelombang permukaan dia hanya menjalar di kulit bumi aja. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gelombang badan atau body wave. Yang atas gelombang primer, yang bawah gelombang sekunder. Nah, yang ingin saya tanya, dari gelombang primer sama gelombang sekunder, ini mana yang lebih merusak? Ada yang mau jawab? Saya Kak. Ya, silakan. Primer, Kak. Gelombang primer. Oke, gelombang primer ya lebih merusak. Oke. Terus, ada lagi? Ada yang jawab gelombang sekunder? Sekunder. Oke, sekunder. Siap. Nah, saya jelasin aja ya. Oke, kenapa gelombang sekunder bukan gelombang primer gitu ya. Nah, gelombang primer ini, kalau di gambar ini yang ditunjukkan adalah tiang listrik gitu ya. Nah, dan yang putus cuma kabelnya sebenarnya ya. Nah, gelombang primer ini gerakannya itu nih, horizontal ya, atau dia paralel dengan arah rambatan. Sedangkan si gelombang sekunder ini gerakannya vertikal. Nih. Nah, kira-kira kalau kalian dikasih gerak gitu ya, dihempas kanan kiri atau atas bawah yang lebih sakit sebenarnya? Atas bawah ya, vertikal ya. Nah, lebih merusak gitu. Nah, di gambar ini sebenarnya tricky karena sebenarnya yang rusak ya ini doang, kabel listriknya doang. Padahal ya kabel listrik ya emang punya ini sendiri gitu ya, punya panjang tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau yang bawah kita lihat ini tanahnya menjadi miring ya, terangkat gitu. Lalu tiang listriknya juga menjadi miring gitu, walaupun belum tumbang. Jadi kalau ditanya gelombang primer sama sekunder mana yang lebih merusak? Jawabannya adalah gelombang sekunder. Ya. Ini ada apa ini? Siapa yang coret? Nah, gelombang primer versus gelombang sekunder ya. Ini maksudnya untuk bedain aja sebenarnya. Gelombang primer ini datang duluan ya. Nah, makanya nanti ada rumus S kurang P, itu S yang dikurang P gitu. Nah, gelombang sekunder itu datangnya kedua atau belakangan gitu kan. Nah, gelombang primer ini gerakannya sejajar dengan arah gerak. Sedangkan gelombang sekunder itu tegak lurus, makanya namanya transversal. Kalau yang primer itu longitudinal ya. Kecepatannya 7, kalau gelombang primer ini lebih cepat ya, makanya dia lebih duluan sampai. Kecepatannya 7 sampai 14 km per sekon, sedangkan kalau gelombang sekunder itu 4 sampai 7 km per sekon. Ini ada yang tahu cara menghapusnya? Ngehapus ini yang garis merah? Ada yang bisa? Menghapus garis merah? Nggak tahu ya. Gimana ya ini ngapusnya? Klik. Gimana? Saya end dulu deh ya. Share screen-nya. Gimana ya? Nah, itu ada yang coret-coret lagi itu. Ya, Ibu keluar dulu aja, Bu. Nanti masuk lagi, Bu. Oh iya, saya end slideshow dulu ya. Ya, end. Saya End atau stop ya. aja sama aja. Masih ada ya kayaknya ya.
Ya Ibu close dulu, nanti masuk lagi Bu, share screen-nya coba. Iya Pak, sebentar ya Pak, stop share dulu. Ya. Jangan dicoret-coret ya. Ntar susah nih gitu. Ya itu mungkin anak kecil mungkin lagi main-main. Iya Pak, kepencet kayaknya. Iya, nggak sengaja mungkin Bu. Ya, coba Ibu Iya. share screen lagi coba Bu. Ya, ini udah kelihatan ya? Ya, bagus Bu, udah bersih. Oke. Ya Nah, Bu, terus di sini lanjut Bu. ya saya lanjutin ya Pak, terima kasih Pak. Nah, terus di sini medium ya, medium ini maksudnya dia bisa melewati atau merambat di mana aja gitu ya. Kalau gelombang primer dia bisa ngelewatin yang padat, cair, gas gitu. Nah, sedangkan gelombang sekunder dia hanya bisa melewati medium yang padat saja. Ya, jadi inti luar bumi itu sifatnya liquid ya atau cair. Jadi si gelombang sekunder ini nggak bakalan bisa lewat di situ. Ya, itu salah satu cirinya. Nah, amplitudo kita nggak usah belajar amplitudo deh ya. Nah, terus di sini selanjutnya adalah selanjutnya adalah gelombang Love ya, sama gelombang Rayleigh, gelombang permukaan ya. Kalau dari gambarnya, mana yang lebih merusak? Gelombang sekunder atau gelombang primer? Ada yang tahu? Gelombang Love atau gelombang Rayleigh yang lebih merusak? Rayleigh. Kenapa? Kenapa jawabannya Rayleigh? Kenapa? Gerakannya Lebih. Karena gerakannya vertikal. Nah, gerakannya vertikal. Yang lain? Yang lain? Rayleigh ya? Rayleigh itu yang sebelah kanan. gerakannya memutar. Oke, memusat. Terus? Oke, nah jelasin ya. Benar nih ya, yang lebih merusak itu gelombang Rayleigh dibanding gelombang Love ya. Nah, jadi kenapa kayak gitu? Karena gerakannya ya, ini sebenarnya masih masuk gerakannya horizontal ini, kalau si gelombang Love. Jadi tidak terlalu merusak ya. Nah, gelombang Rayleigh ini yang lebih merusak karena gerakannya ini elliptic retrograde ya, atau ground roll. Jadi dia muter nih, nggak cuma vertikal, tapi dia memutar. Sehingga ya kacau banget ya, kayak gini ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Gelombang Love ini gelombang transversal ya kan, tapi dia tegak lurusnya masih horizontal ya, bukan yang vertikal. Kecepatannya itu 70% ya, lebih lambat ya dari gelombang S. Getaran yang dirasakan gelombang Love ini merupakan getaran atau getaran yang dirasakan manusia pertama kali pada saat gempa. Nah, namanya Love itu karena penemunya ya, namanya ini. Nah, gelombang Rayleigh ya kan, gerakannya ini tadi elliptic retrograde ya kan, sedikit lebih cepat daripada gelombang Love ya. Nah, dia kecepatannya 90% daripada gelombang S. Lalu dia ditemukan oleh Lord Rayleigh. Makanya namanya jadi ada Rayleigh-nya. Untuk sampaikan. Ini adalah si seismograf ya, seismograf. Gelombang P, gelombang S, gelombang L, gelombang R ya. Nah, gelombang. Jadi kalau di seismograf yang paling duluan terekam itu gelombang P karena dia paling cepat ya. Dia duluan sampai, lalu gelombang S ya kan, baru gelombang R dulu, baru gelombang L. Gelombang L dulu baru gelombang L. R dulu baru L dulu baru R ya. Love dulu baru Rayleigh. Nah, lanjut. Ini sama, ini seismograf ya. Nah, jadi alatnya namanya seismogram alatnya. Hasil rekamannya namanya seismograf. Oke. Nah, ini ya prinsip relaksasi. Mungkin kalau yang di SMA udah ada ya belajar ini ya. Nah, coba dikerjain soalnya. Dapatnya pada berapa? Dapatnya pada berapa? Pada ngerjain nggak nih? Bentar Kak, lagi ngerjain.
Ngerjain ke Oke. 2.500 kilometer. Oke, yang lain? 250 kilometer. 2250. Oke, yang lain lagi? Yang jawabannya beda? sama 2250. Oke, 2250. Ya, coba kita kerjain ya. Coba kita kerjain. Rumusnya ini pada ngerti nggak? S kurang P itu artinya gelombang waktu nyampenya gelombang sekunder dikurang waktu nyampenya gelombang primer ya. Nah, ini kan satuan waktu ya, 4 jam 30 menit 25 detik gitu. Nah, yang ini 4 jam 33 menit 40 detik. Salah. Ini satu ya. 33 menit 40 detik gitu. Jadi kita tinggal kurangin aja nih 4 33 40 dikurang 4 30 25 gitu kan. Nah, nanti hasilnya 3 menit 15 detik gitu ya. Nah, di sini kan ada kurang 1 menit. Ya udah tinggal kurang, sisanya kan 2 menit 15 detik gitu kan. Tapi ini masih satuan waktu ya kan. Maka harus kita ubah dulu. 15 per 60 dikali 1000. Hasilnya berapa nih? 250 ya. Nah, berarti ini kan 2 ya kan? 2 dikali 1000 ya kan? Ini dikali 1000 kan 2000. Terus masukin 250-nya. Jadi hasilnya 2250 kilometer. Ya, benar ya 2250. Nah, paling yang sering kejebak itu lupa konversi dari sini nih. Jadi dia 215 ya udah langsung dikali aja jadinya 2150. Nah, ini salah ya. Jawaban yang benar 2250 karena satuan waktu harus kita konversi dulu ke satuan jarak. Bisa? Oke, lanjut aja ya. Nah, masuk ke proses eksogenik ya. Nah, pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Pelapukan atau weathering ya adalah peristiwa penghancuran atau perusakan dan pelepasan partikel-partikel batuan. Nah, kecepatan pelapukan ini ditentukan oleh beberapa hal ya. Apa sih yang mempengaruhi pelapukan? Yang pertama, kekuatan dan kekompakan batuan atau kita sebutnya resistensi batuan. Nah, yang kedua topografi atau kemiringan lereng, di mana kalau dia miring atau makin miring, maka akan semakin besar juga erosinya atau pelapukannya. Nah, keadaan vegetasi atau organisme yang ada, kalau misalnya tanah atau tempat itu ditutupi oleh vegetasi, biasanya dia lebih sulit untuk melapuk. Nah, tapi kalau organisme, ada beberapa organisme kayak binatang gitu, yang dia suka menggali tanah atau lapisan batuan sehingga membuat lubang ya. Nah, itu malah mempercepat pelapukan biologi. Nah, lalu di sini unsur kimia yang tergantung dalam batuan. Jadi kalau batuannya ini mengandung unsur kimia yang mudah melapuk atau mudah larut ya. Nah, maka dia akan lebih mudah mengalami pelapukan karena dia punya unsur yang tidak resisten gitu. Contohnya adalah kapur ya. Kapur ketika bereaksi dengan air ya nanti dia akan lebih mudah terlarut gitu. Nah, lanjut ini jenis pelapukan, fisik atau mekanis, kimiawi, biologi ya kan. Nah, fisik atau mekanis, fisik atau mekanis, pelapukan fisik, pelapukan kimia, pelapukan biologi. Pelapukan fisik itu dia hanya merubah bentuk dan ukuran. Nah, jadi misalnya dari batuan yang besar ini ya udah jadi lebih kecil gitu ya. Ini pelapukan fisik. Nah, tapi kalau kimiawi dia merubah unsur atau komposisi. Nah, kalau biologi gimana? Kalau biologi dia oleh organisme. Oke. Nah, ini adalah contoh pelapukan mekanik yang pertama, namanya frost action ya, atau nama lainnya frost wedging. Ya, atau nama lainnya lagi itu proses freeze and thaw, membeku dan mencair. Nah, jadi ini syarat terbentuknya itu gimana? Yang pertama,
dia harus pada wilayah yang mengalami musim panas dan musim dingin. Nah, ya biasanya ini terjadinya di daerah pegunungan tinggi yang tempatnya itu memiliki 4 musim. Jadi ada musim panas dan musim dinginnya. Nah, prosesnya gimana sih sebenarnya ya? Prosesnya itu nih, air pertamanya batuan itu kan nggak selamanya mulus ya, pasti dia punya retakan ya. Nah, ada kayak gini, ada celahnya kan. Airnya masuk nih mengisi ke sini, ya kan? Nah, nanti pada saat ini di musim panas, musim panas. Nah, nanti di musim dingin, air yang mengisi ini akan menjadi mengembang. Pernah bikin es batu ya di rumah ya, pakai plastik. Nah, jadi air yang dimasukin dalam plastik, kalau misalnya masih bentuknya air kan, maka dia muat aja gitu. Tapi ketika nanti dia udah membeku, udah dingin, maka kelihatan plastiknya itu jadi ketat banget gitu ya. Jadi kayak ya jadi membesar gitu. Nah, tuh karena sifat air seperti itu, dia volumenya itu mengembang ketika bentuknya padat ya. Jadi ibaratnya ini membesar kan. Nah, air yang mengisi ini membeku dan membesar sehingga retakannya ini nambah. Nah, kalau udah retakannya nambah, apa yang terjadi? Nanti balik lagi musim panas ya. Masuk lagi musim panas, maka celah yang baru di bawah ini nanti keisi air lagi. Ya udah ngulang lagi prosesnya kayak gini sampai batuannya lepas atau pecah. Lanjut. Nah, lanjut yang ini adalah permafrost melting ya. Jadi kalau misalnya di kita ya Indonesia yang nggak punya musim dingin, ketika airnya masuk ke dalam tanah, ya udah dia jadinya air kan tetap di dalam tanah, jadinya air tanah gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di luar negeri, apalagi daerah-daerah yang dekat kutub, air yang masuk ke dalam tanah itu akan membeku karena memang suhu udaranya rendah ya. Nah, akan membeku. Ini namanya yang membeku ini namanya permafrost. Nah, coba dihubungkan sama yang tadi. Ketika kalau misalnya nih kalian bangun bangunan di sini, bangun rumah gitu ya. Bangun rumah di sini. Terus pada saat ini musim dingin ya, berarti ini padat ya bawahnya, fondasinya bagus. Tapi ketika musim panas nanti ini akan bisa ambles karena ada bedanya kan masa volume es ini pada saat dia es sama nanti kalau dia mencair. Jadi bisa bahaya nih kayak gini contohnya. Berarti kayak likuifaksi ya, Kak? Nah, iya kalau misalnya di Indonesia bisa likuifaksi. Nah, nanti kalau misalnya kita sempat belajar bencana ya, kita belajar likuifaksi ya. Nah, atau enggak sekarang deh ya. Kalau permafrost melting itu kayak gitu. Kalau likuifaksi itu cenderung ya, misalnya ini kita ada lapisan ya, lapisan tanah kayak gini. Di bawah sini ada lapisan air. Ya kan? Nah, ketika terjadi gempa, biasanya kayak gini nih. Ketika terjadi gempa, maka ini akan lapisan air di sini itu akan tergoncang, ya enggak? Ya kan? Sehingga dia bercampur nih ke sini. Di sini kamu bangun jalan misalnya. Nah, di sini bercampur nih airnya. Air campur sama tanah jadi apa? Jadi lumpur ya. Jadi lumpur. Nah, lumpur bisa nggak kamu bangun ini jalan di atas lumpur? Nggak bisa, makanya nanti jalannya ambles ke bawah. Itu yang likuifaksi sebenarnya. Proses yang padat jadi cair gara-gara ada percampuran dengan air atau meningkat kandungan airnya. Nah, agak sedikit berbeda dengan si ini, tapi mirip ya kayak gitu. Nah, terus di sini ada pelapukan mekanik yang satu lagi karena perubahan suhu ya. Nah, jadi kalau ingat waktu SMP kita belajar kalau rel kereta api itu harus ada rongganya ya. Jadi kalau misalnya siang terlalu panas, nanti rongga ini ada tempat untuk si besinya memuai. Gitu juga dengan jendela, ada rongganya kan. Jadi kacanya kalau siang memuai, masih ada tempat untuk dia memuai. Gitu. Nah, itu juga nih. Jadi benda padat, contohnya batuan, itu dia ketika panas dia akan mengembang. Nih, mengembang. Nah, nanti kalau dingin dia akan mengerut. Nah, ini yang terjadi di gurun ya biasanya, karena gurun itu siangnya panas banget, malamnya dingin banget gitu ya. Nah, siang dia ngembang, malam dianya ngerut. Jadi gitu terus tuh yang dialami. Apalagi ini benda padat, panas yang dia punya juga paling cuma sampai ke kulitnya doang. Nah, jadi kulitnya ini mengalami kembang kerut. Makanya nanti batuannya biasanya luarnya pecah dulu nih kayak gini, terkupas. Nah, menjadi kayak gini. Nanti dia lebih kecil. Nanti yang gantian kan, gitu kan? Gantian permukaan yang ini yang kena. Paham ya yang ini ya? Makanya di gurun itu jarang ada batu besar ya. Batu beneran ya, bukan batu sedimen. Nih, batu kayak gini. Jarang.
karena memang pelapukannya karena cuacanya atau ya suhunya, perubahan suhu hariannya ekstrim, ya jadinya kayak gini, fatal banget. Nah, ini juga sama ya kan, karena benda padat itu nggak bisa memberikan panas ke dalam, ya yang merasakan panas ya paling luar aja gitu, makanya nanti dia terkelupas gini. Namanya eksfoliasi ini ya, eksfoliasi. Nah, terus lanjut lagi, abrasi ya. Ini masih pelapukan mekanik. Abrasi adalah, ini abrasi yang ini bukan abrasi yang pelapukan atau erosi oleh air laut ya. Nah, abrasi yang ini adalah pemecahan partikel batuan karena menabrak batuan lain ya. Jadi kalau misalnya di aliran sungai, ada batuan kan yang diangkut sama sungainya, batuan ini saling bertabrakan, maka nanti akan pecah menjadi lebih kecil. Nah, ini yang disebut abrasi di sini. Nah, pelapukan kimia ya. Pelapukan kimia berarti di sini ada reaksi kimia, ya benar, reaksi kimia. Contohnya ini ada pelarutan ya, atau solusi. Ini patungnya ada kapurnya, ini juga nisan kapur gitu ya, ini juga. Nah, jadi karena kapur ini bereaksi dengan air ya kan, maka nanti dia akan terlarut. Nah, yang kedua adalah oksidasi. Oksidasi ini pada bahan-bahan yang sifatnya korosif ya, nah atau mudah berkarat nih. Jadi ini besi bereaksi dengan oksigen menghasilkan karat seperti ini. Nah ini juga ya, ini adalah tanah yang banyak mengandung besi ya, warnanya menjadi berwarna merah. Nah walaupun ada alasan-alasan lain kenapa tanah itu ditemukan berwarna merah, bukan hanya karena kandungan besinya. Nah lanjut, ini pelapukan biologis ya. Nah pelapukan biologis ini dilakukan oleh organisme. Kalau yang gambar pertama ini oleh tumbuhan ya. Nah, jadi dia ini batangnya memecah si batu gitu. Nah, ini juga ini ada batuan ya kan, si akarnya ini menjalar dan memecah beberapa batuannya tuh kayak gini. Nah, kalau ini karena hewan ya, hewan ini menggali tempat atau membuat bolong-bolong seperti ini. Nah, ini lumut ya. Nah, lumut itu pada beda sama pohon ya. Kalau dia di pohon dia menjaga tanah gitu ya dari erosi. Tapi kalau lumut di atas batuan, dia membuat batuan itu mudah terlapuk. Karena lumut ini menyimpan air. Air yang ada di lumut inilah yang menyebabkan batuan ini mudah melapuk jadi. Oke. Ini nggak usah. Nah, ini erosi atau pengikisan. Erosi oleh air, terus oleh angin, oleh gelombang laut, sama erosi oleh es gitu. Nah, ini dulu deh ya. Erosi geologi alami tidak berbahaya. Jadi kalau misalnya erosi yang memang terjadi karena proses alam gitu ya, erosi di sungai, sedimentasi di sungai, erosi di lereng dan lain-lain, kalau memang alami prosesnya seperti itu, tidak ada campur tangan manusia, maka tidak berbahaya. Dia pasti menjaga keseimbangannya sendiri ya. Nah, sedangkan yang berbahaya itu adalah ketika erosi dipercepat. Misalnya ya, ini ada lereng. Pernah dengar pemotongan lereng? Nah, pemotongan lereng itu maksudnya gimana? Nih, kalau kamu mau ngambil tanah dari bukit ini kan, maka kamu harus muter dulu gitu ya. Harus muter dulu, terus ngambil yang atas dulu. Ngambil yang atas dulu, baru ngambil yang bawah. Tapi kalau kamu nggak mau banyak ongkos transportasi, orang itu ngambilnya langsung di bawah sini. Nih, jadi yang ini kosong. Kalau ini yang kosong, yang atas ini siapa yang menopang, ya kan? Maka dia turun ke bawah, jadi longsor. Yang bahaya kalau erosi dipercepat. Nah, lanjut ini erosi oleh gelombang laut ya. Nih, kalau yang pernah jalan-jalan ke Bali gitu kan, di Kelingking Beach kayaknya kayak gini deh. Nah, di sini ada yang namanya notch ya. Nah, ini namanya notch. Nah, ini kenapa sih bawahnya bisa lebih banyak erosinya ya? Karena kalau atas ini yang erosi paling angin gitu ya. Sedangkan kalau di bawah ini udah ada gelombang, terus ada batuan-batuan kecil yang menggerus, makanya ya bagian bawah ini akan lebih banyak tererosi. Nah, ini nanti makin dalam, yang atas ini, tebing yang atas ini akan runtuh ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya tebing awalnya di sini ya kan, maka nanti turun, pindah ke sini gitu ya. Nanti mundur lagi gitu. Memang siklusnya seperti ini. Erosi oleh air ya, erosi oleh air ini sheet erosion, real erosion, gully ya. Erosi oleh air ya,
Ini kalau sheet erosion itu atau erosi lembar. Nah, biasanya terjadi pada daerah bukit, ya kan? Terus dia udah nggak ada vegetasi atau udah gundul, ketika ada air, nanti ini ke bawah semua nih zat haranya turun. Nah, ini yang namanya erosi lembar atau sheet erosion. Nah, real erosion itu biasanya pada alur-alur gini nih. Nah, terus kalau guli dia juga sama, tapi ini tuh parit ya, nih parit. Kalau yang ini berarti parit yang lebih dalam. Nah, sampai nanti dia pada sungai erosinya. Nah, ada lagi nih, yang tadi kan udah jelasin, tinggal satu ini nih, erosi percik. Pernah lihat nggak kalau misalnya lagi hujan, ya kan, nanti di bawah cucuran atap itu, tanahnya itu kayak ada bolong-bolong gitu ya, bekas tetesan air hujannya. Nah, itu adalah si erosi percik. Oke. Nah, ini adalah erosi oleh angin ya. Nah, ini membentuk si mushroom rock nih. Jadi yang atas ini ya udah erosi angin doang, tapi erosi yang di bawah ini ada angin sama debu-debu atau partikel-partikel kecil ya yang mengerosi bawahnya. Makanya bawahnya itu lebih tergerus. Nah, ini bentukannya namanya mushroom rock. Nah, atau batuan jamur. Nah, kalau yang ini lebih karena ini nih, karena ada gurusan-gurusan ini nih akibat oleh angin dan membawa partikel-partikel itu. Debu-debu atau batu-batuan kecil, pasir-pasir. Nah, yang ketiga, mass wasting ya. Mass wasting atau transportasi. Kalau gampangnya mah ini kita belajar jenis-jenis longsoran ya. Jenis-jenis longsoran. Nah, jadi mass wasting ini adalah proses perpindahan massa batuan dan tanah dalam volume yang besar karena pengaruh gravitasi ya. Nah, nanti kita berdasarkan kecepatannya nih kita bagi menjadi ini nih, slow flowage, rapid flowage, terus landslide. Ya. Nah, jadi kalau slow berarti gerakannya lambat ya kan, rapid gerakannya cepat, landslide itu gerakannya tiba-tiba nih kita lihat. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ini ada pengurang gravitasi, ini ada yang penguat gravitasi. Nah, apa sih yang mengurangi gravitasi? Yang pertama, ikatan antar batuan atau kohesi. Nah, yang kedua adanya vegetasi ya, dia nahan tanah nih dengan akar-akarnya. Nah, yang ketiga karena adanya gesekan internal pada butiran ya, karena ada gesekan internal pada butiran, terus sudut lapisan batuan di bawahnya. Nah, terus faktor yang penambah gravitasi gimana? Menambah sudut kemiringan lereng ya. Sudut kemiringan lereng itu diambil dari ini ya, permukaan. Nah, jadi ini sudut lapisan rendah, lerengnya gini. Sudut lapisan sedang. Nah, sampai yang tinggi kayak gini tegak lurus. Jadi makin tinggi sudut lapisannya ini nih, sudut yang dibentuk, maka nanti gravitasinya itu akan semakin besar ya. Nah, lalu ada pemotongan lereng yang saya jelasin tadi, kalau misalnya ada gunung gitu kan, kamu ambil atau kamu keruk di bawahnya. Nah, ini juga menambah gravitasi nih. Karena ini berat kan, dia tinggal jatuh bebas aja ke bawah longsor. Nah, terus jumlah air yang ada ya. Kenapa jumlah air mempengaruhi? Karena jumlah air ini kalau bercampur dengan tanah ya udah nanti ujung-ujungnya akan jadi lumpur kan. Lumpur itu kan sifatnya lebih dominan ke air, dia bakalan turun kan, ngalir gitu. Terus ini ada penyebab terjadinya landslide ya, atau mass wasting atau longsor gitu ya. Nah, kalau penyebab geologinya karena banyaknya material yang terlapukan ya, atau material yang loose gitu ya, yang dia udah lepas-lepas. Terus juga materialnya banyak retakan atau rekahan. Terus terjadinya hujan atau salju sama adanya gempa ya. Gempa itu mengguncang ya, jadi dia membuat lapisannya jadi loose atau renggang gitu. Nah, sedangkan penyebab morfologinya adalah sudut lereng ya kan, adanya uplift atau pengangkatan, adanya rebound, erosi ya kan, ada perubahan ini vegetation change ini lebih kepada perubahan ini penggunaan lahan, misalnya dari hutan ya kita ubah menjadi perkebunan atau kita ubah menjadi perumahan gitu. Nah, terus slope loading ya. Ini adalah beban lereng ya. Nah, beban lereng ya. Nah, beban lereng gimana Kak beban lereng? Jadi kalau misalnya ini ada ini terus kamu mau bangun rumah di sini, mau bangun apa-apa gitu ya. Kalau kebanyakan ya ini membuat lebih mudah longsor ya karena dia berat. Kalau berat kan menambah gravitasi.
Terus kalau penyebab fisiknya karena bentuk topografinya ya, termasuk lereng tadi, adanya aktivitas tektonik ya kan, jadi ada gerakan lempeng, terus ada pelapukan fisik, sama adanya faktor hidrogeologi. Contohnya kayak ada hujan badai gitu kan. Nah, itu mempengaruhi. Terus di sini lagi penyebab manusia ya. Nah, jadi atau oleh manusia. Yang pertama adalah deforestasi ya, kayak penggundulan hutan. Terus ekskavasi atau penggalian gitu ya. Nah, terus karena adanya polusi, terus ini beban lereng, mining and quarrying atau kita buat pertambangan gitu ya, sama perubahan bentuk atau penggunaan lahan. Oke. Terus penyebab mass wasting yang secara tiba-tiba. Nah, ini nih gempa bumi. Biasanya ada tuh ya kalau gempa bumi terjadi ada aja tuh kabar longsor di mana gitu ya kan. Nah, yang kedua hujan deras tadi karena air itu sifatnya sebagai pelumas ya. Dia memperlicin, mempermudah si ininya bergerak gitu, meluncur. Kebocoran pipa air atau kolam sama dia ini menambah air ya. Nah, terus adanya erupsi vulkanik, terus adanya ledakan. Nah, ini dia. Nah, ini adalah jenis-jenis mass wasting-nya ya. Nah, ini ada solifluction, earth flow. Nah, paling yang kita perhatikan ini dry condition sama wet condition. Yang atas itu dia wet condition ya, berarti banyak pengaruh air. Nah, sedangkan ini makin ke kanan, ini gerakannya semakin cepat. Nih, gerakannya semakin cepat. Nah, yang lambat dan juga nggak banyak mengandung air itu soil creep ya, rayapan. Terus jatuhan batuan. Nah, paling ada lagi nih di sini yang harus kalian bedakan. Kalau misalnya dari nama-nama ini kan terlalu banyak ya. Nah, paling nanti ada flow ya kan, yang membedakannya aja nih. Terus ada slide, terus ada fall. Nah, flow ini biasanya berhubungan sama air ya, karena dia mengalir. Nah, kalau misalnya slide ini artinya meluncur. Nah, kalau misalnya ini lerengnya, kalau meluncur berarti dia melewati bidang luncurnya ini nih. Nih, dia melewati sini, melewati bidang luncur. Nah, kalau fall gimana Kak? Fall itu dia jatuh bebas. Iya, jadi dia nggak harus kena sini nih. Dia bisa aja jatuh langsung nih dari atas. Nggak harus mengenai si bidang luncur atau bidang gelincirnya ini. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi nih. Ya. Oke, rockfall ini ya kan, ini yang bahaya ya buat di jalan ya, rockfall. Terus rock slide atau gelinciran batuan ya kan. Terus ini ada block slide, debris slide ya. Debris ini apa sih Kak? Debris ini artinya campuran ya. Jadi dia semuanya. Di sini ada tanah, ada batu, ada puing-puing hasil tumbuhan gitu ya. Jadi dia percampuran semuanya. Debris. Oke, ini ada selam dan datar ya. Ciri-cirinya dia bertingkat-tingkat gini. Gerakannya tersendat-sendat ya. Jadi dia membentuk tingkat-tingkat seperti ini. Walaupun tingkat-tingkatnya nggak harus banyak ini ya. Bisa aja kayak 2 gitu. Nah, terus rayapan atau creep ya. Rayapan atau creep ini adalah gerakannya yang lambat banget gitu. Nah, kita juga kita tuh nggak sadar kalau misalnya tanah ini bergerak. Nah, kita sadarnya pas perlapisan batuannya ini miring gitu. Nah, kita sadarnya waktu kita lihat batang pohonnya miring tumbuhnya, tiang listriknya udah pada miring gitu ya. Terus jalan sama pagernya juga pada rusak gitu. Terus baru kita sadar, oh ternyata tanahnya di sini itu bergerak. Nah, ini contohnya juga. Nah, ya, jadi ini yang rock slide ya, gelinciran batuan. Ini yang creep tadi ya, pagarnya jadi miring. Ini yang solifluction ya, gerakannya dari dalam. Nah, terus ini yang earth flow, ini geraknya. Ini ada bidang bekasnya. Terus ini yang slam tadi ya, nendatan ya. Nah, jadi ini hasil, ini jatuh pertama, jatuh kedua gitu. Nah, bertingkat-tingkat. Ini yang earth flow. Nah, ini slide terakhir nih kayaknya nih. Sedimentasi di darat kita sebutnya sedimentasi terestis. Nah, kalau sedimentasi laut kita sebutnya marine. Kalau sungai ya kita sebutnya fluvial atau alluvial. Sedimentasi rawa kita sebutnya limnis, ya kan? Kalau es glasial, angin eolian. Oke, terus di sini tadi kan kita belajar mass wasting ya. Nah, kalau alluvium ya kan atau alluvial gitu ya.
Nah, ini terbentuknya biasanya daerah sekitar sungai ya, yang mengendapkan itu air. Nah, tapi ada lain nih namanya colloquium ya. Colloquium itu adalah semua batuan, tanah, sedimen, puing-puing ya kan, hasil perapukan dan erosi yang diendapkan di kaki lereng akibat gravitasi dan mass wasting. Jadi yang ini ya kan, nah ini kalau udah di bawah namanya jadi si colloquium. Nah, Maaf Kak, mau bertanya tentang gunung tadi. Assalamualaikum, mau bertanya Ya, silakan, Dek. tentang gunung tadi. Saya mau bertanya, penyebab gunung itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Baik, nunggu Ibu dosennya, mungkin ini ada sinyal terlempar ya. Ya, silakan Bu. mohon maaf ya Pak, ada kendala sinyal. Itu sebenarnya tadi udah selesai slide-nya. Oh ya. Kita masuk slide selanjutnya. Ini suara saya macet-macet ya Pak? Jelas Bu sekarang. Barusan ada siswa yang bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya Kak, penyebab gunung itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Oh iya. Oke. Nah, kita jawab ya. Nah, jadi gunung itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kenapa gitu ya? Nah, yang pertama itu karena bisa saya share screen dulu ya. Nih, kelihatan ya? Ini yang putih. Iya, jelas Bu. Jadi misalnya ya, ini tuh terbentuknya karena gunung api itu terbentuk biasanya di batas lempeng. Ada lempeng Samudra, lempeng benua gitu ya. Nanti kita sebenarnya abis ini kita mau belajar itu sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa nih kita jelasin duluan. Nah di bawah sini kan ada magma ya, magmanya naik ke atas. Nah di sini baru terbentuk si gunung api karena magmanya naik ke atas. Nah kenapa ada gunung api yang aktif, ada gunung api yang tidak aktif gitu. Gunung api yang aktif itu terbentuk karena zona ini itu masih aktif mengeluarkan magma. Jadi magmanya tetap naik ke atas gitu. Nah, kalau misalnya gunung api yang udah tidak aktif gimana? Biasanya si lubang tempat si magmanya keluar ini itu sudah tertutup gitu. Ya, jadi nggak ada lagi magma yang naik ke atas sehingga ya nggak ada lagi supply magmanya. Gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Ada kasus yang lain memang bentukannya perbukitan gitu ya, tapi dia nggak aktif karena memang terlalu jauh untuk magmanya naik ke atas. Contohnya pegunungan Himalaya yang di Nepal, Tibet. Nah, jadi itu juga gitu, bentuknya gunung tinggi, tapi memang nggak ada aktivitas vulkanik, dia bukan gunung api aktif. Gimana? Oke, Bu. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya Pak, dikit lagi ya Pak. Sebenarnya ada satu ini lagi nih. Ya, silakan Bu. Satu slide lagi untuk hari ini. Silakan. Nah, udah kelihatan atau belum ya? Ada Bu, jelas Bu. Jelas. Kita lanjut ya. Ini geologi. Lanjut. Nah, ini kita belajar interior bumi dulu ya. Nah, mungkin ini gampang lah ya, karena sebelum-sebelumnya juga udah ada belajar tentang ini gitu ya. Nah, jadi di sini kalau bisa kita lihat dari gambar ya,
ada kerak mantel inti luar, inti dalam gitu. Nah, kerak. Nah, kalau di sini kerak ya atau nih, kerak ya. Sebentar. Nih, kerak ini di ketebalan 0 sampai 100 km gitu ya. Nah, 0 sampai 100 km. Nah, tapi ini juga nggak semuanya rata ya, 0 sampai 100 km. Ada yang beda-beda gitu. Ada yang lebih tipis gitu ya, tapi maksimalnya memang 100 km. Gimana? Di sini habis dari batas kerak ya, itu ada aktinosfer atau nama lainnya itu mantel bagian atas. Nah, mantel bagian atas ya, dari 100 sampai 350 km. Di bawahnya lagi ada mesosfer ya. Dia berarti mantel bagian bawah gitu ya. Nah, lanjut lagi. Di sini habis dari mantel ya kan, dari ini ada inti luar ya, sifatnya liquid. Sifatnya liquid. Nah, baru ke inti dalam. Jadi ini sesuai dengan jari-jari bumi ya. Jari-jari bumi itu 6.371 km. Jadi kedalaman pusat bumi itu di kedalaman 6.371 km. Nah, terus kalau kita perhatiin yang di pojok sini ya, di sini kerak tadi atau litosfer tadi kita bagi nih menjadi si kerak samudra atau ocean crust ya kan, sama si kerak benua atau continental crust. Ini saya buat nih perbedaannya ya. Kerak benua ya kan, kerak benua itu dia ketebalannya lebih atau sekitar 85 km. Bu, mohon izin Terus dia sebentar, Bu. punya Tolong densitas peserta di-mute ya, dulu suaranya densitasnya 2,7 gram per sentimeter kubik. Nah, gimana? Terus ada kerak samudra. Nah, kerak samudra gimana? Dia punya ketebalan 5 sampai 7 km. Jauh banget ya bedanya ya. 5 sampai 7 km saja. Terus dia punya densitas lebih besar daripada si kerak benua ya. Jadi dia walaupun tipis, dia densitasnya lebih besar. Densitasnya 3 ya kan, gram per sentimeter. Ya, ini kita lanjut aja. Kemana? Tolong mic-nya dimatiin dulu, Bu, anak-anak. Tolong anak-anak mic-nya dimatiin dulu ya, di-mute dulu. Makasih. Terus? Jangan naon. Ih, gaji mana? Sekali lagi tolong mic-nya dimatiin dulu anak-anak, atau ditutup aja, Bu, ini, Bu. Makasih. Udah bisa dilanjut? Silakan, Bu. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini ada kita belajar gelombang lagi ya. Nah, di sini ada penjalaran gelombang gempa gitu. Nah, di sini perhatiin yang warna merah sama warna hitam ya. Nah, yang merah itu adalah gelombang es ya, gelombang es. Gelombang es karena dia gelombang es tadi dia tidak bisa melewati atau merambat pada medium yang bukan padat ya. Inti luar tadi kan sifatnya cair ya. Nah, maka dia tidak bisa nih melewatin ini. Karena sifatnya cair. Nah, makanya yang merah itu adalah gelombang sekunder. Terus gelombang primer mana, Kak? Gelombang primer itu yang hitam ya. Gelombang primer yang hitam, jadi dia bisa melewati atau merambat di segala lapisan. Ini juga ada nih. Ini ya kan? Nah, yang putus-putus itu adalah gelombang primer. Nah, yang garisnya utuh itu gelombang sekunder. Gelombang sekunder nih nggak bisa lewat dari si inti luar. Nah, di sini saya mau tanya nih, untuk mengetahui lapisan-lapisan tadi, gimana sih caranya? Gimana cara ilmuwan atau siapapun itu mengetahui interior bumi itu ada mantel, ada kerak, terus ada inti luar, inti dalam, itu dari mana?
Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Di bor Bu ya. Oke, di bor. Oke, yang lain? Ada lagi? Oke, nah jadi mungkin sebagian ada yang bisa jawab itu ya di bor ya. Nah, tapi ternyata pengeboran bumi itu hanya sampai kedalaman 6.000 meter kalau nggak salah, 6 kilo gitu. Nggak bisa lebih dari itu. Nah, jadi caranya gimana Kak? Caranya itu dengan analisis dari penjalaran si gelombang gempa ini. Nah, jadi kan tadi kayak ada kecepatannya gitu ya. Jadi ketika gelombang ini merambat gitu, dianalisis ininya, karakteristiknya atau sifatnya gitu. Misalnya dari kedalaman sekian sampai sekian, oh dia cepat, oh mungkin ini mediumnya mengandung ini, mediumnya padat atau cair gitu ya. Jadi interior bumi ini didapatkan dari analisis ya kan, dari penjalaran atau perambatan si gelombang gempa ini. Bisa ya? Oke, lanjut sini nih ada perubahan analisis gelombang seisme gitu ya, atau gelombang gempa. Nah, yang pertama ini. Nah, sebentar ya. Nah, ya, yang pertama ini kecepatan ya. Nah, jadi ketika yang biru ini gelombang S, yang merah ini gelombang P. Nah, gelombang S ini ya kan dikerak, dia awalnya kecepatannya sekitar 4 km per detik ya. Nah, terus nanti di mantel kecepatannya bertambah sampai ke sekitar 7 km per detik. Nah, gelombang S itu memang dari gelombang P itu dari awal memang udah cepet ya. Nih, gelombang P. Dia awalnya di 8,5 km per detik. Sampai nanti bertambah sampai sekitar 14 km per detik. Tapi si gelombang S akan hilang di inti luar karena tadi sifatnya liquid ya atau cair ya. Jadi dia nggak bisa lewat sini. Walaupun sebenarnya dia lewat inti luar, nanti inti dalam bisa. Tapi karena di inti luar itu sudah hilang, ya nggak bisa muncul lagi kan di inti dalam gitu. Nah, sedangkan si gelombang P itu bisa merambat di segala lapisan. Oke. Lanjut. Oke, nah di sini ada pembagian lapisan berdasarkan komposisi ya kan, sama berdasarkan mechanical. Boleh sebentar nggak? Kayaknya yang ini susah kalau dari PDF ya. Saya stop share sebentar. Sebentar ya. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah Bu, ada Bu. Oh iya, baik Pak. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, habis dari sini, ini tadi udah ya. Paling yang ujung ini nih ya, yang ujung ini. Nah, yang ujung ini nih ya. Nah, paling dari yang sini. Nah, jadi berdasarkan komposisi sama berdasarkan mekanik ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan komposisi, ya udah dibagi menjadi kerak, mantel, inti gitu ya. Nah, tapi secara mekanikal kita bagi menjadi litosfer, astenosfer, mesosfer, ya kan, inti luar, inti dalam gitu ya. Nah, terus di situ juga lapisannya ini nggak langsung gitu ya, ada lapisan transisinya atau bidang diskontinuitasnya ya kan. Nah, ingatnya sih dari luar ke dalam langsung aja MGL ya, Moho, Rovisic, Gutenberg, Lehman. Ini saya belum bisa pakai pen, oh ini kenapa? Coba. Nah, jadi kalau misalnya gini ya kan, Moho kan lapisannya kayak gini ya kan, kerak, mantel,
mantel, inti luar, inti dalam. Nah, kerak sama mantel itu lapisan transisinya M. M itu apakah? M itu mohorofisik. Nah, terus mantel sama inti luar ada juga lapisan transisinya, namanya namanya G. Gutenberg. Nah, nanti inti luar, inti dalam ada lagi transisinya, namanya L. Apalah L? Lehman. Gitu. Bisa ya? Gampang ya ini ya? Oke, kalau ini kita lanjut aja. Nah, kita lanjut. Bisa. Nah, kerak bumi ini punya sifat yang pertama keras ya kan, terus padat, relatif dingin, tersusun dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan ubahan kan. Nah, terus dia baik dari segi volume atau dan massa dia tidak mencapai 1%. Oke. Nah, terus di sini dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Ingat nggak tadi? Ada yang ingat apa bedanya kerak benua sama kerak samudra? Ada yang ingat? Berbeda komposisi dan ketebalannya. Iya, Bu. Ini ibu gurunya ya, Bu ya? Iya. Oh, iya, Bu. Ya, dari komposisi dan ketebalannya ya, Bu ya, atau densitas dan ketebalannya. Iya, densitas dan ketebalan. Iya, jadi kalau si kerak samudra itu memang lebih tipis, ya kan? Dia hanya mencapai 7 km. Kerak benua bisa mencapai 85 km. Tapi dari segi densitas, si kerak samudra ini walaupun tipis, dia punya densitas yang lebih besar dibanding si kerak benua. Nah, terus di sini mesosfer ya, atau mesosfer atau mantel atau astenosfer. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih kalau di sini ada yang namanya arus konveksi ini. Arus konveksi. Nah, arus konveksi ini berada di mantel. Arus konveksi inilah sebenarnya yang menggerakkan lempeng-lempeng ya. Jadi kalau misalnya arus konveksinya di bawah itu saling menjauh, maka nanti lempengnya ya juga saling menjauh nih. Kalau misalnya lempengnya saling ketemu kayak gini, arus konveksinya bertemu di bawah, maka lempengnya ya ikut bertemu di atas. Jadi kalau misalnya kita analogikan ya, si inti bumi yang ada proses radioaktivitas itu adalah kompor gitu ya. Nah, terus kita ngerebus air di dalam air di panci. Air ini ketika mendidih akan bergerak kan? Nah, gerakan dari air inilah yang kita ibaratkan sebagai si arus konveksi. Nah, terus kalau misalnya masak sup gitu ya, ada ini ya, ada sayur gitu ya, atau apalah gitu yang mengapung di atasnya. Maka ketika air yang mendidih ini bergerak ke kanan gitu ya, ada gerakan-gerakan ke kanan kiri, maka sayur-sayurannya ini ikut bergerak gitu kan. Nah, analoginya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, terus si astenosfer ini mulai dari batas kerak bumi sampai kedalaman 2.883 atau digenapkan nih 2.900 km. Densitasnya lebih tinggi lagi tuh, 3,3 sampai 5,7 gram per cm kubik, ya kan? Nah, terus dari segi volume dia 80%, dari segi massa dia 68%, ya. Jadi dia udah paling besar dan juga paling berat. Nah, ini yang analogi yang saya sebutkan tadi, ya. Analogi yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, ini dari bawah, ya kan? Nanti di sini ada yang kalian apungkan. Inilah yang kita anggap sebagai lempeng atau kerak yang bergerak-gerak, gitu, ya. Oke. Nah, ini inti ya. Nah, inti luar dan inti dalam. Nah, ini tuh dua-dua disebut sebagai lapisan nive atau Fe ya. Nah, karena unsur dominannya adalah ferum atau besi dan nikel. Oke. Inti luar ini ya kan terdiri dari besi, nikel, tapi masih ada unsur lain ya, silika, sulfur, dan oksigen. Sifatnya cair, ya kan? Sedangkan si inti dalam itu dari batas inti luar sampai ke pusat bumi, ya kan, terdiri dari besi dan nikel doang, sifatnya padat. Oke. Densitasnya inti luar 8,9 gram per cm kubik. Kalau si inti dalam itu densitasnya 9,6 gram per cm kubik gitu ya. Oke. Nah, mengapa inti dalam bersifat padat? Ada yang bisa jawab?
Kenapa inti luar bersifat padat? Karena tekanan mungkin, Kak. Karena tekanan. Oke, yang lain boleh? Karena suhunya lebih tinggi. Karena suhunya lebih tinggi. Ada lagi? Karena suhu, karena tekanan, ada lagi? Penyusunnya berupa besi. Penyusunnya berupa besi dan nikel. Penyusun utama. Tekanan suhu yang padat. Ini udah kedengeran ya suaranya ya? Maaf ya. Lupa di-unmute. Ya, jadi jawabannya benar ya. Karena tekanan sama komposisi sebenarnya. Nah, komposisinya itu karena besi sama nikel ya. Nah, pernah lihat ini ya, besi yang dipanasin, ya kan? Walaupun dia udah mencair, tetap aja itu sebenarnya saking padatnya dia ya akan tetap ini ya, akan sebenarnya dia padat gitu, berat gitu. Walaupun dia udah dicairin. Nah, kalau tekanan gimana? Kalau tekanan karena kalau dia makin ke dalam ya atau makin di bawah, dia akan merasakan tekanan yang makin besar ya karena dia menanggung beban berat yang di atasnya. Jadi jawabannya ada dua. Yang pertama karena tekanan, yang kedua karena komposisinya. Oke, lanjut. Iya, Masih ada 10 menit lagi ya. pas anuna syarat Ini ada teori terus rugina. Bisa berapa deh? Nah, di sini ada teori pembentukan samudra ya. Ada teori gerakan lempeng. Nah, ada teori gerakan lempeng ya. Ada yang mau tanya itu? Ada yang raise hand? Ya, Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau tanya, Iya. yang materi tadi itu mesosfer atau astenosfer? Kan mesosfer bagian dari lapisan atmosfer, bukan? Ya, oke. Ya, jawab ya. Nah, Makasih, jadi Bu. iya. Jadi namanya sama ya kan, tapi artinya beda ya. Kalau mesosfer emang ada mesosfer yang ada di atmosfer, tapi untuk di interior bumi lapisan mesosfer ini karena posisinya di tengah-tengah gitu ya. Suaranya tidak jelas, Bu. Oh, macet-macet ya? Jelas, Bu, jelas. Tergantung internet di masing-masing tempat, Bu. Oh iya. Oh iya, Pak. Saya lanjut ya. Nah, jadi tadi saya ngomong apa ya? Itu mesosfer artinya tengah-tengah antara Oh iya. di udara dengan Iya. dasar itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi meso itu kan artinya tengah ya kan? Jadi disebut mesosfer di lapisan udara juga karena dia posisinya di tengah-tengah gitu ya. Nah, mesosfer yang ini, mantel itu dibagi menjadi dua ya. Mantel bawah kita sebutnya mesosfer, sama mantel atas yang kita sebutnya astenosfer gitu ya. Jadi mantel sama mesosfer itu namanya doang sebenarnya. Oke? Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada teori ini ya, lempeng ya. Nah, jadi awalnya ada teori apungan benua dulu, terus ada teori pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading theory. Nah, dua ini ya kan membentuk satu teori baru dan sampai dipercaya sampai sekarang ya, atau yang paling bagus lah sampai sekarang. Nah, namanya teori tektonik lempeng atau tectonic plate theory.
ini mungkin sedikit dengar ini ya, si Alfred Wegener ya, namanya Alfred Wegener. Dia adalah orang yang mencetuskan si teori apungan benua, ya kan, atau continental drift. Jadi katanya bahwa benua-benua ini bergerak ya secara lambat ya melalui dasar samudra. Ya, bahwa lempeng-lempeng ini bergerak. Nah, terus bukti-buktinya apa aja ya kan? Mungkin kalian udah pernah dengar nih ya kan, adanya kecocokan atau kesamaan garis pantai. Terus ada persebaran fosil ya kan, ada kesamaan jenis batuan sama mungkin ini yang jarang didengar ya, bukti iklim purba atau paleoclimatic. Oke, lanjut. Nah, tampilan benua selama kurun 250 juta tahun terakhir ya. Nih, jadi pernah dengar kan? Dulunya itu adanya satu benua ya kan, namanya Pangea, dan satu samudra namanya Pantalasa ya kan. Nah, lalu berkembang terpisah ya, ada yang bergerak ke utara, ada yang bergerak ke selatan. Yang ke utara namanya Laurasia ya kan, yang selatan namanya Gondwana. Baru berkembang lagi nih ya kan, Jura kayak gini sampai saat ini. Nah, ini bukti yang pertama, kecocokan atau kesamaan garis pantai. Nah, tapi yang cocok itu bukan yang kita lihat yang hijau ini aja ya, yang datarannya. Nah, tapi ada yang biru ini. Yang biru ini namanya continental shelf atau paparan benua. Kalau di Indonesia itu continental shelf-nya itu adalah paparan Sunda atau dangkalan Sunda sama paparan Sahul atau dangkalan Sahul. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang cocok banget itu sebenarnya bukan pulaunya gini ya, tapi ada di continental shelf-nya atau si paparan benuanya. Oke, kecocokan garis pantai benua Amerika Selatan bagian timur dan garis pantai benua Afrika bagian barat ya. Nah, yang kedua adalah persebaran fosil ya. Nah, adanya persebaran fosil. Ada persebaran fosil di ini nih. Kita lihat di South America atau Amerika Selatan ditemukan nih fosil Sinognathus ya kan. Sinognathus ini ditemukan di Amerika Selatan sama Afrika. Padahal ya kan Afrika sama Amerika Selatan ini kan terpisah kan oleh Samudra Atlantik gitu. Kok bisa sih ada yang sama gitu? Pada saat itu kan belum ada kapal ya, masa bisa dia nyebrang gitu kan? Nah, terus yang kedua ditemukan nih fosil Listosaurus ditemukan di Afrika, India sama di Antartika. Ini juga sama, semuanya kepisah kan sekarang, di Madagaskar juga ada nih. Nah, terus ada si Mesosaurus ya. Di fosil Mesosaurus ini ditemukan di Amerika Selatan ya, bagian bawahnya, terus Afrika bagian selatan. Nah, lalu yang ditemukan di semua bagian itu fosil dari Glossopteris, ditemukan di Australia, Antartika, India, sama Afrika dan South America atau Amerika Selatan. Nah, paling yang ini nih, adanya iklim purba ya. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah bumi saat ini ya. Nah, India ada di belahan bumi utara nih, ya kan? Terus ini udah kepisah lah jauh-jauh gitu. Tapi di tempat-tempat ini, selatan Amerika Selatan, ya kan? Selatan Afrika dan Madagaskar, India dan juga sebagian Australia itu ditemukan iklim purba atau deposit es purba. Kok bisa sih ya kan ditemukan? Padahal apalagi India ya. India itu kan udah dekat wilayah tropis, kok bisa ditemukan gitu? Nah, ternyata karena ini itu dulu pernah bersatu ya. Jadi si ini dari Gondwana kan. Ini yang bagian-bagian selatan ini kan merupakan dari Gondwana gitu. Nah, yang keempat adalah kecocokan kondisi batuan ya. Nah, bisa lihat nih yang warnanya sama. Ya, yang warnanya sama. Oke. Nah, terus di sini ada juga nih katanya ada kecocokan atau dari persebaran pegunungan ya. Nih, jadi ini ada pegunungan tua ya kan yang udah nggak lagi bertambah tinggi ya, dia udah lama banget ya, namanya pegunungan Appalachia ya kan. Terus di Eropa bagian utara ya ada pegunungan Caledonia. Katanya dulu pegunungan Appalachia sama Caledonia ini nyatu nih kayak gini. Tapi teori ini ditolak ya karena nggak bisa dijelasin nih mekanismenya gimana terpisah dan lain-lain, nggak bisa dijelaskan. Nah, ini ada beberapa teori pendukung Wegener. Tapi karena waktunya udah mau habis, nanti bisa dibaca di ini ya, di PowerPoint-nya aja ya. Oke. Ini ya ada nama-nama lempeng utama ya. Nah, lempeng besar sama lempeng kecil, semua jumlahnya 13. Lempeng besar ya, lempeng Pasifik, Eurasia, India, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika. Lempeng kecil, lempeng Nazca, lempeng Arab, Karibia, Filipina, Skotia sama Kokos gitu. Nah, di Indonesia ini lempeng yang mengenai Indonesia itu ada 3 sebenarnya ya. Lempeng India Australia,
lempeng Eurasia, satu lagi lempeng Pasifik gitu. Tapi kalau kita pertanyaannya lempeng yang ada di sekitar Indonesia, maka kita tambahin satu lagi, lempeng Filipina. Oke. Nah, ini 3 gerakan lempeng ya, kompresional atau konvergen, ekstensional atau divergen gitu kan, terus transform. Nah, jadi konvergen ini ya kan yang gerakan saling bertemu itu disebut destruktif. Karena dia saling merusak kan, ketika bertemu kan ada yang hancur gitu. Nah, kalau divergen dia konstruktif karena dia membentuk lantai samudra baru atau membentuk lempeng baru gitu. Nah, kalau transform namanya konservatif karena hanya berpapasan. Divergen ya kan. Nah, jadi kalau si divergen ini ada siklusnya ya. Awalnya kalau lempeng yang divergen itu awalnya ya hanya dataran biasa gitu ya, sebelum arus konveksi di bawahnya itu bergerak menjauh, ya nggak ada kenapa-kenapa gitu kan. Nah, tapi setelah makin lama, maka ini setelah terbentuk retakan, nanti retakannya makin besar. Lalu meluas lagi akan membentuk samudra. Ini sebenarnya singkatnya seperti itu, nanti dijelasin di sini. Nah, bagian tengahnya ini, ya, bagian tengah tempat keluarnya magma ini disebut pematang tengah samudra atau punggungan tengah samudra atau mid oceanic ridge atau MOR, gitu ya. Nah, ini ada gunung apinya Kak di sini, ada ya, ada di sini terbentuk gunung api. Namanya magmanya keluar gitu kan, pasti ada vulkanisme di situ. Mungkin ini untuk ini ya. Sebenarnya pertemuan selanjutnya saya pengen bahasnya cuaca dan iklim gitu. Jadi kalau gini nanti ini kan masih ada sisa berapa slide gitu ya, tapi kan waktunya udah habis ya. Nah, coba kita stop share dulu. Nah, jadi ini tadi yang saya jelasin PowerPoint-nya itu. Jangan ganggu ayah, Mi. Masih ada di slide 34 dari 63 gitu, masih ada setengahnya. Nah, ini kira-kira mau dilanjutin di pertemuan besok atau nanti dibaca-baca sendiri aja, besok kita masuk bab baru, gimana? Besok sekilas aja Bu di Oh ya. Ya. Oh ya. Oke, nanti ini ya, habis ini kita ada post test, nanti saya kirimkan link untuk isi Google Form-nya ya. Nah, mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanya dari materi hari ini? Karena enggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Ada yang mau tanya? Oke, mungkin itu aja ya. Iya, gimana Bu? Tidak, sudah cukup. Iya, terima kasih Bu. Ada Bu. Nggak ada ya? Oke. Saya kembalikan ke Pak Didin. Oke. Gimana Pak? Baik Bu, terima kasih Ibu Lizia yang telah begitu panjang lebar menerangkan tentang konsep dasar-dasar geografi, terutama geografi fisik yang ini merupakan dasar utama untuk Olimpiade geografi Bu ya, yang geografi fisiknya ini. Mungkin karena waktu juga Bu ya, kita sudah hampir maghrib nih. Di Indonesia bagian tengah dan timur sudah hampir jam 7 malam nih ya. Di kita udah jam 6 ya. Sehingga memang kita juga karena Indonesia dibagi 3 wilayah, sehingga teman-teman yang di bagian tengah dan timur kerepotan juga. Tapi ya itulah. Nah, untuk besok Bu, kita ketemu jam 8 pagi Bu ya, 8.45 ya Bu ya, kalau nggak salah. Bu, oke? Iya Pak, 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Oke, betul, Indonesia Barat. Ya, kita patokan. Jadi teman-teman rekan semua, adik-adik dan juga ibu guru pembimbingnya, besok ketemu lagi di link yang sama, nanti besok di linknya di-share lagi untuk pertemuan kedua. Besok rencananya hidrosfer ya, atmosfer. Iya, saya mau atmosfer Pak. Iya, tapi cuaca iklim. Cuaca iklim sekilas mereview yang hari ini aja, mungkin 1-2 menit bisa direview aja oleh Ibu untuk dan nanti untuk Google Form-nya nanti Ibu bisa share ke grup WA saja dan juga Telegram untuk dikerjakan sama siswa-siswinya itu. Itu mungkin Bu ya. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Baik, kita tutup saja gitu pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah sama-sama Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau lab silakan karena udah maghrib nih. Silakan Bu. Terima kasih Bu Lizia. Sampai ketemu besok Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya, monggo Bu. Kalau udah maghrib silakan. Ya mulai.